Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurhayati dengan NPM 2008260061. Di sini saya mempresentasikan map saya yang berjudul Anemia Defisiensi Besi pada blok Hematologi and Imunologi. Mungkin kita lanjut saja secara definisinya. Nah, definisinya adalah anemia defisiensi besi adalah anemia mikrositik hipokrom, di mana disebabkan oleh kekurangan besi sehingga sintesis dari hemoglobin menjadi terganggu. Hemoglobin sendiri ialah protein utama di dalam eritrosit, di mana fungsinya itu adalah mengangkut oksigen dari paru ke seluruh jaringan tubuh. Nah, ketika cadangan besinya berkurang, tubuh itu tidak mampu membentuk hemoglobin dalam jumlah yang cukup. Akibatnya eritrosit menjadi lebih kecil, selalu disebut dengan istilah mikrositik dan warnanya itu lebih pucat atau hipokrom, sehingga kemampuannya dalam mengangkut oksigen bakalan menurun. Nah, lalu kita lanjut secara patofisiologinya. Nah, secara normalnya, besi dari makanan itu dia bakalan diserap di duodenum melalui dari transporter namanya developmental transporter 1, itu namanya DMT1. Nah, setelah diserap, besi akan diikat oleh transferin dan diedarkan ke sumsum tulang untuk digunakan dalam proses pembentukan hemoglobin pada eritroblast. Nah, sebagian besi juga disimpan dalam bentuk ferritin di hati, limpa, dan sumsum tulang sebagai cadangan. Nah, pada defisiensi besi, proses ini terganggu karena adanya asupan besi yang kurang, kehilangan darah secara kronis, gangguan dari penyerapan besi, ataupun peningkatan dari kebutuhan tubuh. Nah, akibatnya cadangan besi atau ferritin, dia bakalan menurun, kadar besi serum menurun, saturasi secara transferin juga menurun, dan sintesis dari hemoglobin terganggu. Eritropoiesis menjadi tidak efektif dan terbentuklah dari eritrosit mikrositik hipokrom. Nah, dalam istilah ini namanya peran hepsidin. Hepsidin adalah hormon yang dimana dia tuh diproduksi oleh hati dan fungsinya itu untuk mengatur dari metabolisme secara besinya. Nah, di mana hepsidin itu kerjanya dalam menghambat dari ferroportin, itu protein yang mengeluarkan besi dari enterosit dan makrofag ke dalam sirkulasi. Nah, pada anemia defisiensi besi, kadar dari hepsidin itu menurun sehingga dari penyerapan besi dari usus meningkat sebagai dari kompensasi. Nah, sebaliknya pada anemia akibat inflamasi, kadar hepsidin itu bakalan meningkat sehingga besi itu terperangkap di dalam makrofag dan tidak dapat digunakan untuk dari eritropoiesis. Baru kita lanjut secara etiologinya nih. Etiologinya bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, di mana dia kehilangan besi. Itu adalah penyebab paling sering untuk pada anemia defisiensi besi. Misalnya karena perdarahan saluran cerna, menstruasi secara berlebihan, ataupun misal hemoroid, perdarahan akibat kanker kolon. Bisa juga karena asupan besinya kurang, bisa terjadi pada diet yang rendah zat besi, vegetarian ketat tanpa pengganti yang adekuat, ataupun bisa status sosial ekonomi yang rendah. Nah, bisa juga karena kebutuhan meningkat, misal karena kehamilan, menyusui, bayi, anak, remaja, ataupun bisa juga karena gangguan absorpsi, contohnya penyakit celiak, gastritis atrofi, penyakit Crohn, ataupun pasca gastrektomi. Nah, penyebab lainnya misalnya karena infeksi cacing tambang ataupun penggunaan dari obat antiinflamasi nonsteroid atau NSAID, sehingga terjadilah perdarahan secara kronis. Nah, lalu secara manifestasi klinisnya. Nah, manifestasi klinisnya itu disebabkan oleh berkurangnya dari kemampuan darah mengangkut di oksigen. Nah, pasien bisa mengeluh dia mudah lelah, lemah, pusing, sesak saat aktivitas, jantungnya berdebar. Nah, biasanya pada pemeriksaan fisiknya ditemukan dia pucat pada konjungtiva, lalu kulitnya pucat, kuku sendok ataupun namanya koilonakia, lalu rambutnya mudah rontok, lidah licin ataupun atrofi papila, dan beberapa pasien juga mengalami namanya restless leg syndrome. Itu di mana adalah rasa nggak nyaman pada tungkai yang membaik saat digerakkan. Nah, biasanya kalau misal anemia sudah berat, bisa terjadi sampai gagal jantung, karena jantung itu kan otomatis harus bekerja lebih keras ya, untuk memenuhi dari kebutuhan oksigen jaringan. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara diagnosanya.
Nah, secara diagnosa, di mana dia itu ditegakkan mulai dari pemeriksaan laboratorium. Nah, yang pertama pemeriksaan darah lengkap. Temuan khasnya meliput dari hemoglobin, di mana dijumpai menurun, berarti menunjukkan adanya anemia. MCP-nya menurun, berarti menunjukkan eritrosit berukuran kecil ataupun mikrositik. MCH menurun, berarti kadar hemoglobinnya tiap eritrosit itu menurun sehingga tampaklah hipokrom. Lalu RDW-nya meningkat, di mana berarti ukuran eritrosit menjadi lebih bervariasi karena terdapatlah campuran dari eritrosit normal dan juga mikrositik. Nah, lalu ada pemeriksaan secara metabolisme besi seperti ferritin, di mana dijumpai menurun, yang di mana berarti mencerminkan cadangan besi tubuh ataupun termasuk pemeriksaan yang paling sensitif untuk mendeteksi dari defisiensi besi. Lalu serum iron juga menurun, yang berarti menunjukkan kadar besi yang beredar di plasma menurun, TIBC-nya juga meningkat, yang berarti total iron binding capacity yang meningkat karena hati memproduksi lebih banyak nih, transferin untuk menangkap besi yang jumlahnya sedikit. Lalu ada transferin saturation yang juga menurun, yang mana menunjukkan sedikitnya besi yang berhasil diikat oleh transferin. Nah, lalu dari hapusan darah tepi terlihat dari eritrosit mikrositik, hipokrom, lalu ada anisositosis, lalu ada poikilositosis, dan juga ditemukan facial cells. Nah, diagnosa bandingnya biasanya itu adalah anemia akibat inflamasi. Nah, lalu kita lanjut ke secara tata laksana nih. Nah, tata laksananya prinsipnya adalah memperbaiki kadar hemoglobin sekaligus mengisi kembali cadangan besi. Di mana yang pertama adalah terapi besi oral, itu adalah pilihan pertama. Nah, biasanya itu yang diberikan adalah preparat ferrous sulfat, ferrous fumarat, lalu ada ferrous gluconat. Nah, biasanya diminum saat perut itu lagi kosong ataupun diminum bersama dengan vitamin C agar penyerapannya meningkat. Nah, efek sampingnya biasanya sering muncul adalah mual, nyeri ulu hati, konstipasi, feses yang berwarna hitam. Nah, bisa juga diberikan terapi besi secara intravena. Dia diberikan bila pasien itu tidak toleran terhadap besi oral, terdapat gangguan absorpsi, anemia berat yang memerlukan secara koreksi cepat, penyakit ginjal kronis, ataupun perdarahan yang masih berlanjut. Nah, selain pemberian besi, perlu diketahui penyebab dasarnya itu harus diatasi, misalnya menghentikan perdarahan ataupun mengobati infeksi cacing. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Nah, kalau komplikasi, jika tidak ditangani, maka anemia defisiensi besi ini dapat menyebabkan dari gangguan tumbuh kembang dan fungsi kognitif pada anak, penurunan daya tahan tubuh, penurunan kualitas hidup, komplikasi kehamilan seperti bayi berat lahir rendah, dan juga persalinan secara prematur. Nah, serta juga gagal jantung pada anemia berat. Nah, lalu ada prognosisnya. Prognosisnya biasanya itu umumnya baik apabila penyebabnya itu dapat diatasi dan terapi besi diberikan secara adekuat. Di mana kan hemoglobin itu biasanya mulai meningkat dalam beberapa minggu. Sedangkan terapi itu bisa dilanjutkan selama beberapa bulan untuk mengisi kembali cadangan besi hingga kadar ferritin itu kembali normal. Ini referensi yang saya gunakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.